Cek, cek, cek. Tes mic, cek. Tes, tes.
sahabat pagi yang sudah bergabung. Bagian Rijuan dan Scriven, tolong diaktifkan video Anda. Ya, selamat datang Juan untuk pertama kali. Ya, suara bisa diatur dan posisi masing-masing bisa diatur sebaik mungkin supaya nyaman untuk kita belajar saat ini. Ya, sambil juga menunggu teman-teman kita yang lain bahwa yang sudah ada, tolong untuk bisa diaktifkan video Anda. Ya, untuk Vika Agnes, selamat datang juga yang telah bergabung di saat ini. Diaktifkan video Anda masing-masing. Untuk Vika bisa diaktifkan video. Scriven juga. Itu bisa dilihat di belakang. Serta belakang itu terhubung dengan Zoom. Jadi sambil mengikuti. Jadi pembahasan kita masih berkaitan dengan dunia perfilman dan dunia audio dan video. Sama dengan pembahasan kita kemarin, bahwa untuk pembahasan kita tentang audio itu sudah selesai, sudah berakhir, dan bahwa kemarin juga sempat mengatakan bahwa saat ini kita akan membahas mengenai satu alat yang sangat berguna buat kita nanti ke depan, karena proses prakri nanti kalian juga akan berhadapan dengan ini. Ya, ini clapper, punya 2, satu for cadangan. Jadi ini sudah tahu tulis. Ini waktu angkatan baru-baru, piano agri area itu yang dapat ya. Nah, jadi bunyinya seperti ini. Kenapa bunyinya seperti itu? Karena di sini ada magnet dan magnet, sehingga kedua magnet ini saling baku data, maka ada bunyi yang cempreng di dalamnya. Dan sengaja itu dibuat. Sebenarnya clapper seperti ini bisa dibuat sendiri. Ini cuma semacam papan tulis begitu. Tapi ada klepnya. Nah, klepnya menentukan. Oke. Kita akan membahas secara mendalam soal clapper. Ketika nantinya kalian akan berhadapan di dunia produksi langsung, apakah jadi clapperboard atau slide man? Ya, biasanya di film itu orang katakan itu sebagai seorang slide man. Slide. Jadi kenapa juga ini dikatakan namanya clapper? Karena sesuai dengan bunyinya di clap. Jadi itulah kenapa. Dan clapperboard ini ada fungsi, suaranya terus keras. Saya turun itu lagu. Fungsi dari clapper ini dia banyak hal. Pertama, membantu seorang editor ketika proses editing. Kenapa itu penting? Karena tujuan dari clapper ini dia sinkronisasi antara video dan audio yang orang saya pelajari minggu lalu. Ya, kemarin juga kita bahas tentang itu. Jadi
Selain juga fungsi untuk mempermudah proses produksi dari seorang editor, Clapper juga ini berfungsi sebagai untuk bisa mengetahui DP proses memasuk dari mana. Dan fungsi lain juga di sini. Ada chat di sini. Oke, untuk Juan, mungkin bisa pakai headset supaya bisa kedengaran suaranya. Bisa diatur. Karena memang nggak bisa didengar kan di sini. Tolong yang tahu apa bisa diarahkan di situ sambil supaya tidak melama seru arahkan di sini. Nah, jadi di dalam Clapper juga ini fungsinya sebagai kita bisa tahu kita sudah ada di slide keberapa, shot keberapa, dan seterusnya. Nah, cuma di sini kan ini ada tulisan-tulisan. Ini Clapper, ini kata slide, ini tulisan slide di sini. Tulisan slide di sini ini kurang ditambah. Tapi kalau dalam pembelian awal itu cuma ada produksi, prod, itu adalah produksi. Ini bukan shot, ini cuma ditambah juga. Ini sebenarnya adalah kata roll. Tapi ini adalah konsep Clapper dulu-dulu. Karena dulu-dulu itu masih pakai roll. Jadi film itu masih pakai roll, tidak sama sekarang. Yang lebih modern, lebih digital. Jadi itu diganti. Di sini ada roll, ada scene, dan take. Sebenarnya cara bacanya adalah scene dulu, baru shot, baru take. Itu DP susunan. Sekarang, ini adalah satu hal yang penting, dan di dalamnya, ini ada unsur-unsur di dalam Clapperboard. Ini prod ini singkatan dari produksi. Produksi atau bisa kita artikan lain, itu judul. Nah, nanti bisa ditulis judul film Anda di sini. Supaya bisa tahu, sekarang kita lagi syuting, judulnya apa. Oke, ini ada agak hilang, karena ini warna hijau. Ini cuma warna-warna. Nah, dan ini adalah slide. Slide ini, itu adalah penomoran. Jadi slide adalah nomor urut gambar yang kita akan ambil. Jadi kenapa dipakai ini, slide ini? Supaya kita bisa tahu sekarang berapa kali kita pengambilan dalam satu hari itu. Baru ini ada shot, saya habis slide, scene dulu. Karena cara bacanya slide, scene, shot, take. Seperti itu. Jadi slide, scene, shot, dan take. Nah, untuk scene, itu tadi yang slide. Jadi slide adalah penomoran. Jadi ketika kita di satu hari sudah sampai 375 atau 376 slide, itu menandakan bahwa kita sudah sedemikian pengambilan di saat itu. Jadi ini penomoran, dan juga ini membantu untuk script continuity. Script continuity itu yang mungkin sudah sampaikan yang sebelumnya, yang kalian akan buat, yang nantinya akan dipegang oleh pencatat adegan. Nah, pencatat adegan itu yang dia akan catat sama dengan di Clap ini. Jadi, dorang itu satu departemen yang sama. Dorang di bawah departemen dari sutradara. Jadi, ada asisten sutradara, tapi di bawahnya juga ada seorang slide man atau pencatat adegan, atau bisa disebut script continuity. Nah, script continuity supaya dia bisa menyatu skripnya. Jadi dia semua dicatat, dan di pencatat adegan juga bisa dicek di situ. Jadi selain ada di tampilan, karena ini Clapper ini akan ditangkap oleh kamera masing-masing nantinya. Nah, dan berbicara soal berikut,
Selain ada slate, ada scene. Nah, scene itu seperti apa sih? Scene ini adalah adegan. Adegan yang kita akan ambil. Jadi misalnya adegan percakapan dalam ruangan. Itu scene 1. Nah, di dalam satu scene ini tentunya terdiri dari beberapa shot dan take. Jadi bisa jadi satu scene itu cuma satu shot, bisa jadi dalam satu scene itu orang mau suka sampai 5, sampai 10, itu terserah, tergantung dari konsep video yang kalian akan buat nantinya. Jadi itu gambarannya, shot, scene, dan slide dan take. Nah, jadi di dalam kolom scene ini juga menjelaskan beberapa yang sedang diambil. Kolom ini berisi sesuai naskah. Jadi nanti naskah kalian itu akan dilihat dari scene ini. Jadi jika ingin mengambil scene 9 misalnya di naskah, maka kita harus tulis angka 9 dalam kolom tersebut. Nah, dengan begini, kita tidak perlu, sebenarnya ada fungsi sendiri lagi dari Clapper, kita tidak perlu misalnya berurut dalam pengambilan. Misalnya scene 1 kita ada di posisi di sekolah, dan scene 9 ada di scene 2 ada di posisi di rumah misalnya kita pengambilan. Baru scene 3 atau scene 3 ceritanya di sekolah lagi DP cerita. Nah, itu kita tidak perlu berurut. Jadi kita balik-balik. Kita mesti di sekolah, habis itu kita mesti datang di rumah, habis kita datang sekolah. Tapi dengan adanya Clapper, kita bisa misalnya satu hari kita targetkan orang cuma ambil di sekolah. Berarti ada scene 1, scene 3, dan scene-scene apa yang ada di lingkungan sekolah. Nah, untuk itu kenapa adanya Clapper? Supaya bisa membantu kita untuk proses pengambilan juga. Yang tak bale-bale. Jadi banyak sekali fungsi dari Clapper ini. Ini alat kecil, alat sederhana, tapi alat ini sangat membantu sekali dalam proses produksi. Nah, jadi seperti itu gambaran dari scene. Jadi scene itu adalah adegan yang sesuai dengan naskah yang kita buat. Nah, baru berikut, selain scene ada shot. Ada shot. Nah, jadi shot ini adalah jumlah pengambilan dalam satu scene. Yang sama tadi sudah saya sampaikan bahwa yang tadi ketika ada tulisan. Di sini cuma sini sudah hapus-hapus, so bisa karena memang ini dipakai, bukan cuma ada simpang-simpang. Nah, jadi ini sudah dihapus, ini ada shot 1. Jadi misalnya shot dalam satu scene kita mau pengambilan shot, ada shot yang low angle, ada high angle, itu kan ada jenis-jenis shot. Tapi tidak perlu tulis di sini di jenis shot. Tapi di sini hanya tulis berapa kali shot yang orang akan ambil di dalamnya. Baru yang demikian adalah take. Take itu setiap shot yang akan diambil berulang-ulang sampai sutradara merasa cukup puas. Jadi, misalnya kita ambil di shot yang, misalnya shot 1. Kong itu pemain itu salah. Nah, makanya ketika itu salah, itu bukan lagi orang mulai ketika di slide berikut, di take yang 1 lagi. Maka kita ganti yang 2. Oke, mungkin agak rumit ini. Jadi, saya mau simpulkan, mau simulasikan, misalnya, kita pengambilan pertama. Pengambilan pertama itu adalah slide 1. Slide 1 karena baru pertama kali kita pengambilan di saat proses pertama. Baru kita masuk mungkin di scene pertama, scene 1. Di dalam satu scene itu kita masih mengambil di shot yang pertama. Baru masuk take yang pertama karena kita sudah take. Kita sudah mulai, kita sudah take pengambilan untuk yang pertama. Tapi pada saat proses pengambilan
ternyata ini percakapan ini tidak sesuai. Atau bisa jadi ada gangguan-gangguan yang lain misalnya. Misalnya kita lagi pengambilan, tiba-tiba pesawat lewat, nah, itu kan bisa hal terjadi yang orangnya inginkan. Tentunya ketika sutradara melihat, aduh kurang pas ini, kurang cocok, ulang. Nah, ketika ulang, maka, ya nambah spidol. Anggap saja ini satu, tadi ini kan satu, dan satu. Nah, ketika proses pengambilan ulang, maka slide ini akan jadi dua, karena sudah pengambilan yang kedua. Slide ini akan jadi dua, baru scene-nya akan tetap sama, karena masih di adegan yang sama. Shot-nya masih sama juga, karena kita akan mengulang kembali di shot yang sama. Jadi, yang berubah di sini adalah take. Take-nya jadi take yang kedua. Oke, boleh sampai sini? Ini agak rumit. Meskipun ini virtual secara tidak langsung, tapi kan bisa dilihat di situ. Jadi, ketika ada sesuatu yang salah dalam proses pengambilan, tentunya, jadi ada beberapa hal yang di dalam sebuah clapper yang tidak perlu dirubah di dalamnya. Tentunya slide itu tuh pasti akan bertambah. Jadi setiap pengambilan itu ini akan bertambah terus. Ini akan bertambah terus. Kalau yang ini tergantung dari adegan yang kita ambil baru dia terganti. Kalau yang ini tergantung dari shot keberapa yang kita ambil. Kalaupun ini sudah di shot scene yang kedua, ya, ini tergantung lagi. Apakah shot yang pertama yang kita ambil, jadi mulai dari satu, bukan berarti karena tadi ambil yang sebelumnya, so ada satu, kontra ganti yang dua, salah. Jadi ini tetap akan kembali ke posisi awal, karena sudah masuk scene yang baru lagi. Jadi itu gitu ya. Supaya tidak salah nanti ketika proses produksi, dong salah penulisan. Ini bisa berakibat fatal, bisa jadi seorang editor akan salah, dan bagian-bagian kru-kru yang lain juga akan kesulitan di sini. Nah, dan tag-tag ini, Sir pernah buat itu kalau salah film rohani pasca tentang di sekolah, yang Sir Giovanni pemeran. Itu di scene terakhir, di scene, saya lupa scene keberapa, scene terakhir, itu pernah sampai tag sampai 14 kali tag. Nah, jadi 14 kali tag itu berarti menunjukkan bahwa sebelum-sebelumnya itu tidak baik proses pengambilannya. Maka diulang terus. Kayak gitu. Nah, jadi mungkin ini agak singkat saja, karena pembahasan soal clapper agak panjang, karena ini harus diteliti dengan baik juga. Dan di sini ada lanjut ke director. Nama director tentunya siapa, DOP atau kameramennya siapa di situ, untuk mengetahui siapa yang mengambil di situ. Supaya kalaupun ada hal-hal yang apa bisa ditanyakan oleh orang tersebut. Baru ada tanggalnya, ada tanggal pengambilan, supaya kita bisa apa ya? Ketika kita pengambilan menggunakan clapper, kita bisa terorganisir. Jadi file-filenya itu tidak akan acak, tidak akan amburadul, karena kita orang menggunakan clapper ini. Nah, jadi itu salah satu fungsi juga yang bagus dari sebuah clapper untuk proses kita bisa tahu kapan kita ambil. Baru di sini ada day. Tuh, mungkin ini yang lebih jelas. Oke nih. Nah, di sini ada day, ada night. Day dan night. Jadi ini menunjukkan ketika kita pengambilan itu siang atau di malam hari. Nah, di dalam naskah kan sendiri ada menunjukkan DP, INT, EXT, day dan night. Jadi
Nah, hal itu di dalam naskah juga bisa membantu dalam proses penulisan ini. Jadi kalau kita pengambilan pagi, siang, sore, itu masih masuk day. Nanti kalau yang segelap-gelap, baru malam naik. Baru di sini ini udah hilang, karena banyak-banyak roba-roba. Ada INT dan EXT. INT EXT kan ini adalah singkatan dari interior dan eksterior. Interior yang orang tahu itu adalah di dalam ruangan, dan eksterior itu adalah bagian luar ruangan. Nah, baru di sini ada MOS, SYNC, ini perlu diperlukan memang sebenarnya. Karena untuk proses produksi yang sedemikian besar, orang menggunakan ini. Dan ada filter. Kalau orang menggunakan filter yang orang gunakan. Tapi orang tidak akan membahas sejauh ini. Karena ini kurang jarang yang digunakan. Karena ini kalau proses produksi besar, menggunakan kamera-kamera rupa ARRI, RED, dan segalanya, atau Canon 200C dan Z200 dan seterusnya, itu biasanya ada filter-filter yang orang gunakan dalamnya. Pakai ND filter atau hal-hal yang lain, itu Sornian akan membahas di situ. Tapi untuk Clapper ini sendiri, jadi untuk membantu proses produksi kita. Dan sekali lagi, Sir ingatkan, ini Sir Soroba. Kalau yang tadi slide-nya ada di bagian atas, sebenarnya kita bisa taruh di mana yang jelas. Yang penting bisa terbaca kepada kamera yang ada. Nah, baru cara penggunaannya. Cara bacanya. Cara bacanya itu dimulai dari slide. Jadi misalnya slide 1, scene 1, shot 1, take 1. Nah, jadi seperti itu. Jadi seorang clapperboard atau slide man itu akan membaca urutannya seperti itu. Jadi dibaca dari slide dan demikian. Dan kali kita cako-cako ini slide. Kita slide, orang biasa produksi, memang sejago dia, semantap. Dia itu biasa pakai slide ini, clapperboard. Jadi, tapi ada sih yang seringkali dia salah baca. Dan itu harus diulang. Karena ketika orang salah baca, itu akan kesulitan nantinya. Nah, baru berikut. Berbicara soal ini juga, cara penggunaannya. Pertama, seorang clapperboard, pertama-tama ada Astrada. Jadi, karena kalau orang produksi tidak membutuhkan banyak kru, biasanya Astrada itu tidak penting. Tidak diperlukan. Kan bisa jadi sutradara saja, karena mengurangi kru yang ada atau keterbatasan kru. Tapi yang sebenarnya yang kalian lihat di film yang sudah hebat atau besar, sutradara itu cuma mengoreksi atau cuma mau lihat dari DP hasil itu, apakah so bagus atau nyanda. Itu cuma dia jadi titik final sebagai seorang penentu saja. Tapi di dalamnya ada asisten sutradara atau Astrada yang kasada kamari, yang bilang, yang semua dia. Jadi sutradara itu agak enak-enak saja kalau dalam proses produksi besar. Jadi ada Astrada. Jadi Astrada ini akan mau bilang begini, slide in. Nah, jadi ketika slide in, seorang clapperboard itu harus siap-siap, tapi dia harus catat dulu. Karena tidak mungkin dia akan catat pada saat masuk slide in. Jadi dia harus catat dulu, dia periksa di naskah, sekarang naskah keberapa, sekarang pengambilan yang mana, dan seterusnya. Dan kalaupun dia lupa, itu ada orang DP nama script continuity. Nah, script continuity ini yang akan membantu seorang clapperboard ketika dia lupa, sudah kapan ini dia? Atau mungkin DP besok, hapus, nintau, so pengambilan kapan ini? Nah, itu bisa dilihat dari script continuity, karena script continuity juga yang mencatat secara tertulis atau selembar kertas, di lembar kertas. Nah, nanti bisa dilihat lagi situ, baru ditulis. Oh, sudah sekarang sudah scene demikian, shot demikian, dan seterusnya. Untuk take mungkin biasanya kalau akhir pengambilan, nyanda lagi, baru lagi. Jadi seperti itu gambarannya.
Nah, jadi ketika seorang Astrada memanggil slide in, maka seorang clapper itu harus waspada dengan kalimat ini. Maka dia harus pegang ini kamera. Oke, waktunya tinggal 10 menit dari Zoom. Jadi dia harus waspada dan dia harus siap-siap membuka clappernya seperti ini. Nah, dan dia menunggu aba-aba dari asisten sutradara. Karena asisten sutradara ini akan mau bilang departemen yang lain, misalnya ada departemen sound. Saja sound bagaimana? Jadi sound bilang roll, speed atau seterusnya. Baru habis itu ketika sound bilang roll, maka itu tandanya bahwa adalah bagian dari seorang sliderman atau pemegang clapperboard. Nah, ketika sound bilang roll, itu berarti menunjukkan bahwa rekaman itu sudah dimulai. Maka seorang slide harus membaca setelah itu. Ketika dibilang roll, baru slide masuk. Slide 1, scene 1, shot 1, take 1. Nah, dia tunggu ini, jadi dia sebilang dulu, dia cukup membaca, baru tunggu. Jangan dulu langsung clap. Jangan langsung clap. Tunggu lagi seorang Astrada akan membilang kamera. Jadi di sini ada operator sound, ada operator kamera sebagai DOP. Jadi tunggu lagi. Nanti asisten sutradara akan bilang kamera. Kalau kamera bilang roll, itu menunjukkan bahwa dia sudah rekam. Nah, ketika dia sudah merekam, baru bisa di clap. Jadi jangan dulu di clap sebelum kamera sudah ready. Karena itu akan berakibat fatal, tidak akan sinkron DP suara antara kamera dan suara. Nah, jadi seperti itulah cara bacanya untuk penggunaan ini clapperboard. Nanti mungkin hari Jumat ada Q&A yang mau bertanya secara mendalam soal clapper. Itu kita akan bahas di dalamnya, karena waktu kita sangat terbatas saat ini. Dari Zoom juga sudah peringatan tinggal 7 menit, dan pertemuan kita tinggal 2 menit lebih di sini. Jadi itu sangat singkat sekali tentang clapper. Memang cukup cepat sih. Untuk kita bisa masuk lagi di hari Jumat sebagai Q&A. Ada yang mau tanya-tanya soal clapper dan yang lain-lain, kita masuk kembali di situ. Jangan lupa untuk hadir juga di hari Jumat. Mungkin jamnya jam-jam 9 yang saya akan ambil di situ. Meskipun sebenarnya jam untuk hari Jumat sebenarnya dari pagi. Tapi saya ambil di agak siang supaya semua bisa hadir dan tidak ketinggalan untuk mengikuti itu dia. Oke. Cukup sekian untuk saat ini, dan nanti kita jumpa lagi di hari Jumat di jam siang, jam 9 dengan pembahasan kita. Mungkin ada pembahasan nanti di Q&A, banyak mungkin ada yang ditanyakan, bisa ditanya di situ. Boleh disimpan, boleh ditulis juga pertanyaan-pertanyaan akan ditanyakan, supaya tidak ada jalan buntu jalannya. Malu bertanya, sesat di jalan. Jadi seperti itu. Dan kita akan ambil foto bersama. Tolong untuk Vika, jualan lagi sudah ya? Sudah ada. Vika, Agnes. Untuk Agnes, bisa diaktifkan video Anda. Dan yang lain bisa ambil posisi masing-masing. Ya, mungkin ini adalah jam terakhir. Setelah ini mungkin kalau kalian ada hal-hal yang dilakukan, mungkin tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru yang lain. Dan mungkin kalau yang punya yang solo jadi, itu bisa cepat diselesaikan. Dan tetap akan ditunggu semuanya itu. Dan mari kita foto bersama. 3, 2 kali. 3, 2, 1. Oke. Jadi ini yang pertama. Saya mau upload dulu di kelas dojo. Oke, baru foto yang 2. Foto yang kedua.
3, 3, 2, 1. Ya, demikian untuk kelas kita saat ini. Kiranya mungkin sangat cepat, dan biarlah ada hal-hal sedikit yang kita dapat di sini. Nanti kita akan bahas kembali lagi di lain waktu untuk memperdalam lagi soal Clapper ini. Karena ini sangat hal yang penting juga untuk kita bahas bersama. Oke, see you next time.